akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan di dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumajar dumateng sedanten keluarga, sahabat, saha pengikut-pengikut hukum. Ayat 8 napa nggih? 8 tunggal. 8 kalih waladina amanu wa id akhadna mitsaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna lan ing mangsane mundut ingsun. Wa iz akhadna lan ing mangsane mundut ingsun Allah mitsaqa bani Israila. Mitsaqa bani Israila ing kesanggupane wong-wong Bani Israil. Ing kesanggupane wong Bani Israil. Rupane kesanggupan la ta'buduna ojo podo nyembah sira kabeh. La ta'buduna ojo podo nyembah sira kabeh illallaha angin ing Allah. Illallaha angin ing Allah. Jadi dulu ada kesepakatan antara Allah dengan orang-orang Bani Israil, yakni melalui nabi-nabi Gusti Allah. Melalui nabi-nabi Gusti Allah itu mengambil kesepakatan di antara Allah dan juga orang-orang Bani Israil. Di antara yang menikah, jangan sekali-kali menyembah kecuali menyembah Allah. Itu kesepakatan yang pertama. Jadi kesepakatan yang pertama yang disembah itu harus Allah, bukan selain Allah. Kemudian yang ngomong kali, wabil walidaini lan ambagusi kelawan wong tuwa loro. Wabil walidaini lan ambagusi kelawan wong tuwa loro. Ihsanan kelawan ambagusi temenanan. Ihsanan kelawan ambagusi temenanan. Kesepakatan yang kedua yang telah Allah ambil pada mereka orang-orang Bani Israil, atau yang telah disepakati antara Bani Israil dengan Allah adalah yang kedua harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kon bekti karo wong tua. Ini kesepakatan ataupun ajaran Allah melalui nabi-nabi Allah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad pun juga ada ajaran untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba lan wong kang duweni kefamilian. Wa dzil qurba lan wong kang anduweni kefamilian. Dengan arti masih saudara, sedulur, kerabat. Kon berbuat baik kepada para sedulur, Pak Gede, Pak Lek, kon padha di apik-apiki. Wal yatama lan pira-pira bocah yatim. Ini yang keempat. Kon berbuat baik kepada anak-anak yatim.
Anak yatim jangan sampai ditelantarkan. Makanya kalau pada saat sekarang itu ada istilahnya panti asuhan. Ini yang mengacu kepada Al-Quran. Ini juga merupakan sebuah ajaran yang sebelum Quran pun sudah ada. Ini teng zamane nenek moyange kita, yakni wong-wong Bani Israil. Wal masakini lan pira-pira wong miskin. Wal masakini lan pira-pira wong miskin, supaya berbuat baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang ekonominya itu rendah, orang-orang yang kehidupannya itu masih kurang, belum mencukupi hasil pekerjaannya itu belum mencukupi kebutuhannya. Nah, kita juga supaya berbuat baik kepada mereka. Jadi di samping orang-orang Bani Israel dulu telah mengambil kesepakatan antara mereka dengan nabinya atau dengan Allah, kita selaku umat muslim juga seperti itu. Dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kelima, waqulu lan ngucap sira kabeh, yakni wong-wong Bani Israil. Waqulu lan ngucap sira kabeh linnasi marang menungso terhadap masyarakat sekitar husnan kang bagus. Orang Bani Israel juga telah diambil kesepakatannya dulu supaya bertutur kata yang baik terhadap masyarakat sekitar. Ojo podo ton baidon, ojo podo ngalah. Ya zaman dulu sudah diatur. Jadi manakala kita berkata, manakala kita mengungkapkan sebuah kata-kata, usahakan kata-kata yang sifatnya itu justru gawe adem karo masyarakat, ora malah gawe panas. Ini sudah ajaran dari dulu. Allah telah mengambil kesepakatan melalui nabinya dengan orang-orang Bani Israil. Begitu juga kita selaku umat Islam. Kemudian yang ke-6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7, tadi yang ke-6. Wa timulan jumenengaken sira kabeh. Wa timulan jumenengaken sira kabeh as-sholata ing salat. Masalah sholat itu beda. Ini zaman dulu sholat itu maksudnya menjalankan keperdulian, menjalankan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah. Wa aqimulan jenengaken sira kabeh as-sholata ing sholat, wa atulan ngewehno sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Jadi mengenai masalah sholat dan zakat yang telah diambil kesepakatan oleh Allah terhadap orang-orang Bani Israel itu maksudnya adalah orang Bani Israel supaya memenuhi keperdulian yang telah dibebankan oleh Allah kepada mereka. Ya, setelah diambil kesepakatan demikian, summa tawallaitum mongko keri-keri mengo berpaling. Summa tawallaitum mongko keri-keri mengo sira kabeh. Summa tawallaitum mongko keri-keri mengo sapa sira kabeh. Illa qalilan angin sithik mingkum kang tetep saking sira kabeh. Setelah diambil kesepakatan seperti itu, dalam prakteknya kebanyakan di antara mereka itu tidak mau memenuhi kesepakatan tersebut. Akeh wong-wong Bani Israil sing menyembah selain Allah. Akeh wong-wong Bani Israil sing ora bekti karo wong tuwa. Akeh wong-wong Bani Israil sing memutuskan hubungan keluarga. Akeh wong-wong Bani Israil sing tidak berbuat baik kepada anak yatim. Akeh wong-wong Bani Israil sing ora berbuat baik kepada orang miskin. Akeh wong-wong Bani Israil sing
bertutur kata kasar terhadap masyarakat sekitar, dan akeh wong Bani Israel sing ora gelem memenuhi keberduane Gusti Allah. Ya ada, tapi jumlahnya sedikit illa qalilan. Jadi apa akeh wong-wong sing apa menyimpang dari aturannya Gusti Allah. Yang tidak menyimpang itu jumlahnya sedikit. Sing disiplin wae petit. Sing ora disiplin kuwi akeh. Foto karo wong Islam minta niku nggih, kata dadi meskipun jumlah umat Islam begitu banyak, tetapi melihat wong sing disiplin niku yo ora begitu banyak jumlah secara global. Wa antum lan utawi sira kabeh, wa antum lan utawi sira kabeh iku mu'ribuna padha mengo sapa sira kabeh. Iku mu'ribuna padha mengo sapa sira kabeh. Nandabe. Terjemah. Hei Bani Israel, dengan hati wahai orang-orang Bani Israel. Elingono zaman ingsun mundut kesanggupan leluhur nira. Elingono zaman ingsun Allah mundut kesanggupan leluhur ira ana ing kitab Taurat. Ingatlah di masa aku Allah mengambil kesanggupan terhadap nenek moyangmu. Hal tersebut tertera di dalam kitab Taurat. Lan nalika iku ingsun dawuh. Dan di situ, di saat itu, di dalam kitab Taurat Allah berfirman, ojo padha nyembah apa bae kejaba Allah. Ini penjelasan di dalam kitab Taurat. Kemudian ditegaskan melalui Al-Quran. Jadi kitab Taurat pun mengajarkan untuk bertauhid, untuk bertuhankan Allah. Bukan hanya Al-Quran saja. Di sini Al-Quran itu sifatnya menegaskan penjelasan Allah di dalam kitab Taurat, biar mereka tidak mengelak, biar mereka tidak memiliki hujah, tidak memiliki dalil untuk berkelit dari siksaan yang hendak Allah turunkan kepada mereka. Ojo padha nyembah apa bae kejaba Allah. Janganlah engkau menyembah apapun kecuali sembahlah Allah. Ini penjelasan di dalam kitab Taurat. Bisa padha ambagusi wong tuwa loro, tegese usaha apa bae kang bisa nyenengake wong tuwa loro. Kesanggupan yang kedua yang telah diambil oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel dulu adalah usahakan untuk memperbaiki kedua orang tua. Maksudnya berusaha apapun yang bisa menyenangkan kedua hati orang tua. Jadi selagi wong tua si urip, awake dhewe niku kon berusaha keprimen carane gawe seneng maring wong tua. Nisbate bocah yo diperintah wong tua manut. Tandang boleh orang nyusahne wong tua, justru malah nyenengne wong tua. Dengan arti tandang bola ingkang positif. Sebab wong tua niku umumnya niku seneng seumpama anakne niku berperilaku positif. Wong tua susah manakala anaknya niku berperilaku negatif. Bocah pun sekolah malah minggat maring terminal. Wong tua ora seneng, malahan susah. Bocah bisa ngomongin kon nggo tuku bensin, malah nggo tuku rokok. Wong tua ora seneng, malahan susah. Bocah apa kumpul bareng karo batir kon sinau, malah mengkonsumsi benda-benda yang memabukkan. Wong tua susah. Lah ngono itu kan dihindari. Jadi kalau menyusahkan orang tua berarti tidak sesuai dengan apa penjelasan yang ada di dalam kitab Taurat dan juga apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Jadi kon gawe seneng karo wong tua selama wong tua isih urip nunggu. Nah begitu wis mati,
cara berbuat senang kepada orang tua adalah mendoakannya. Itu satu-satunya cara untuk menyenangkan orang tua yang telah meninggal adalah mendoakan. Kemudian yang selanjutnya ambil bisono poro sanak famili, bocah-bocah yatim lan wong-wong miskin. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima, supaya berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kalau sedulur yo sing apik. Sebab wong niku kapan jaluk bantuan, pertama niku maring keluarga perek, selanjutnya maring para sepuh dulur keluarga sing padha mandan adoh. Makanya harus berbuat baik kepada mereka, saudara-saudara, dulur-dulure kula panjenengan sedaya kon berbuat baik. Sebab engko anggarana apa-apane ya sedulur sing pada merapat dalam rangka membantu kita. Semisal jenengan arep barang gawe. Niku ya otomatis sing pertama niku sing melu mikirna adalah sedulur. Wedine tangga teparo, masyarakat sekitar yo melu tapi tidak sehangat sedulur. Makanya kon berbuat baik karo sedulur. Kemudian lan bisa guneman kang bagus karo para masyarakat kaya amar ma'ruf nahi mungkar, gunaman sak benere ana ing urusan perkarane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tumindak alus karo masyarakat. Kemudian yang ketujuh, berusaha untuk berbicara yang baik, yang halus terhadap masyarakat sekitar. Kemudian ini memasukkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu dengan arti ngejak wong kon padha nglakoni kesaenan. Jenengan ngajak batire kon padha ngaji, ngajak batire kon padha jamaah. Nah, niku jenenge amar ma'ruf. Nahi mungkar inggih menika menging wong-wong kon aja padha nglakoni maksiat. Wong-wong sing maksiat kon dipenging. Ana wong selingkuh kon dipenging. Ana wong mengkonsumsi minum-minuman keras kon dipenging. Niki jenenge nahi mungkar. Menging wong-wong sing lagi nandangi kealanan niku nahi mungkar. Itu termasuk apa berbuat apa jenenge bertutur kata yang baik terhadap masyarakat. Karena pada dasarnya amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah demi kemaslahatan bersama, demi kemaslahatane wong sing dipenging, wong sing diperintah, lan demi kemaslahatan kita, wong sing perintah, wong sing menging. Berbicara sebenarnya mengenai urusan yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau membicarakan mengenai Kanjeng Nabi, harus berbicara yang benar sesuai sejarah yang telah sahih. Misal yang ada di dalam kitab Al-Barzanji. Orang oleh ngarang dewi. Jadi diusahakan sesuai dengan penjelasan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Ya paling tidak yang ada di dalam kitab Al-Barzanji, kitab Adibai, kitab-kitab sing ngomongnya masalah hidupnya Kanjeng Nabi. Kemudian juga berbuat lemah lembut terhadap masyarakat sekitar. Sebab menunggu. Jadi setelah saudara, setelah sedulur, maka sing arep membantu kita adalah masyarakat sekitar. Bisa padha anjenengake salat, nyuwehake zakate, bandane marang wong kang nrimo hak zakat. Kemudian melaksanakan sholat, memberikan zakat terhadap mereka orang-orang yang berhak menerima zakat. Kepriye nalika iku leluhur nira padha nrimo padha nyanggupi nanging nuli padha mengo. Bagaimana di saat itu nenek moyangmu
pertama-tama mereka menyanggupi, tetapi lambat laun seiring dengan berjalannya waktu mereka itu menjauh berpaling dari apa yang telah disepakati oleh mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni dengan Allah. Jadi tahun-tahun pertama mereka disiplin, mereka itu hanya menyembah Allah, kemudian bekti karo wong tua dan seterusnya. Tetapi lama kelamaan mereka jauh dari Allah, bahkan menyembah selain Allah, musyrik. Ora gelem nyukupi apa kang dadi kesanggupane, tidak mau memenuhi apa yang menjadi kesanggupan mereka. Uga ana saking leluhur nira kang ora mengo nanging jumlahnya sedikit. Ya ada di antara mereka yang disiplin, tapi jumlahnya sedikit. Jadi disiplin sampai akhir hayat, tapi jumlahnya sedikit. Sedang sira kabeh Yahudi Madinah padha mengo kaya leluhur nira. Sementara kamu wahai orang-orang Yahudinya negara Madinah berpaling sebagaimana nenek moyang. Ini kan dalam rangka menasihati orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang berada di negara Mekah pada saat itu. Jadi mengingatkan bahwasanya dulu nenek moyangnya orang-orang Yahudi Mekah itu, orang-orang Yahudi Madinah itu telah menyepakati perjanjian antara mereka dengan Allah. Tetapi nenek moyang mereka berpaling. Begitu juga penduduk Madinah, orang-orang Yahudi juga berpaling. Tanda pemalih keterangan ini ke ayat wa in akhadna mitsaqa bani Israil lahirihi ana 8 pamerden, ada 8 undang-undang atau aturan saking Allah marang Bani Israil, lan 8 itu uga diperintahake ana ing umat Islam. 8 undang-undang ini juga diatur, disyariatkan terhadap kita selaku umat Islam. Kita kudu ngerti yen Al-Qur'an iki ora namung andongengake kelakuane wong-wong Bani Israil. Kita harus paham bahwasanya Al-Qur'an itu tidak sebatas dongeng, bercerita mengenai perilakunya orang-orang Bani Israil. Nanging kang dimaksud dening ayat iki yaiku umat Islam aja padha anduweni kelakuan kaya kelakuane wong-wong kafir Yahudi. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kita selaku umat Islam jangan sampai memiliki perilaku sebagaimana perilakunya orang-orang Yahudi Madinah, yakni menyimpang dari ajarannya, yaitu ora gelem nindakake pamerden kang akeh wulu iki. Maksudnya orang-orang Yahudi Madinah itu tidak mau mengamalkan aturan yang jumlahnya ada 8 tersebut. Ini aturannya sama. Jadi kita selaku umat Islam juga diatur oleh Allah mengenai ke-8 hal ini sebagaimana orang-orang Bani Israil dahulu, kemudian juga sebagaimana orang-orang Yahudi Madinah. Sing pertama inggih menika urip nganggo garis ibadah marang Allah Ta'ala. Yang pertama, hidup harus bergariskan ibadah kepada Allah. Jadi awake dhewe urip tujuannya diusahakan untuk beribadah kepada Allah. Angka kali ambagusi wong tua lorone. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ambagusi famili, berbuat baik kepada keluarga. Yang keempat, ambagusi bocah yatim, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang kelima, ambagusi wong miskin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang keenam, guneman bagus karo masyarakat, berkata baik terhadap masyarakat sekitar. Yang ketujuh, ngelakoni sholat kelawan syarat-syaratnya lan rukun-rukune, melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya, orang uli ngarang dewe. Jadi sholat itu harus
syarat-syaratnya harus sesuai dengan penjelasan dari Kanjeng Nabi. Itu dipahami dari guru-guru kita. Sebab kita orang menangi Kanjeng Nabi. Maka kalau kita ingin memahami syarat hukumnya sholat, yo kudu gelem ngaji. Ngaji sing kados niki ngoten niki. Ngaji sing sifatnya niku adu arep. Ojo ngaji nang Mbah Google. Ojo ngaji kudu sebatas maca buku. Sebab nanti di dalam buku-buku yang kita baca itu ada keterangan-keterangan yang harus dijelaskan oleh guru secara adu arep. Jadi orang bisa kata-kata menggambarkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru secara lisan, secara musyafahah, secara adu arep. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, metoake zakat. Yani kalau tidak berkewajiban zakat harus mengeluarkan zakat. Tetap semanten untuk bermanfaat itu di sinawani malih. Akhirnya tambah paham. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.